Selamat pagi murid-muridku. Ya, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Tidak tiada hentinya saya mengingatkan untuk selalu menggunakan masker jika bepergian. Tapi jika tidak terlalu penting, jangan bepergian ya pokoknya, patuhi protokol kesehatan. Nah, di sini sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang rangkaian elektropneumatik. Nah, di sini sekarang saya akan melanjutkan kembali tentang elektropneumatik, tapi lebih kepada katupnya gitu. Nah, di sini saya akan menampilkan PowerPoint-nya dulu. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan katup solenoid yang digunakan untuk membuat rangkaian elektropneumatik. Nah, di sini ini gambarnya. Nah, kita lanjut. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, terus di sini ini sistem elektropneumatiknya. Ini trainernya. Ini trainer elektropneumatik. Kurang lebih seperti ini. Nanti jika sudah pandemi sudah berlalu, kita bisa melakukan KBM di sekolah, nanti kita akan praktek elektropneumatik menggunakan trainer. Kurang lebih seperti ini. Di minggu lalu udah dibahas tentang elektropneumatik itu apa. Nah, di sini elektropneumatik itu berarti pengembangan dari pneumatik, yaitu tenaga penggerak menggunakan energi pneumatik dan kontrolnya menggunakan sinyal listrik. Nah, di minggu lalu udah kita bahas. Nah, di sini karakteristik udara untuk sistem otomasi pneumatik. Nah, di sini ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya, dia tersedia di mana saja. Terus di sini, sebentar, ada loading antivirus ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kelebihannya tersedia di mana saja dan tak terbatas, mudah disalurkan melalui pipa, dapat disimpan dalam tangki atau botol, tidak menimbulkan polusi konstruksi, komponen pneumatik relatif sederhana. Sedangkan kekurangannya biasanya kan dari kompresor. Dia itu kan tenaga penggeraknya anginnya dari kompresor. Biasanya suaranya kalau dinyalakan agak bising paling di sini. Terus udara tekan harus bebas dari debu dan uap air karena dapat merusak komponen pneumatiknya. Nah, terus di sini ini susunan rangkaian elektropneumatik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini suplai energinya dari kompresor. Terus di sini ini penyaring udaranya. Terus di sini elemen inputnya push button. Nah, push button di sini elemen inputnya bisa push button, bisa sensor atau limit switch. Terus processing elemennya ini switching logic, valve solenoid, pneumatik atau aktuatornya nanti di sini yang terakhir silindernya. Terus di sini, nah ini tadi energi suplainya dia dari tegangan DC 24 volt, aktuatornya, penggeraknya, ini silindernya, terus elemen pengontrolnya ini dari katupnya, biasanya yang sering digunakan, itu katup 3/2 dan katup 5/2. Terus prosesornya ini bisa katup kontrol, yang ini kontrol valve, bisa logic element, nah di sini ada, terus sensornya itu biasanya limit switch atau proximity, sensor proximity. Terus struktur dan model operasi elektropneumatik. Di sini yang pertama dari rangkaian kontrolnya kita buat, terus nanti valve solenoidnya, terus katup pengatur arahnya, silinder bergerak, sama deteksi sensornya. Nah, terus simbol dan macam-macam katup pengarah. Nah, ini simbolnya, ini ada satu, perubahan posisi kerja katup digambarkan dengan bentuk segi 4 bujur sangkar. Nanti di sini jumlah bujur sangkar yang berdekatan menunjukkan banyaknya perubahan posisi yang dimiliki. Terus ada tanda panah ini, berarti fungsi dan prinsip kerja digambarkan di dalam kotak bujur sangkar garis ini berarti, terus di sini posisi penutupan lubang. Nah, ini kalau kayak gini berarti penutupan lubang. Terus persimpangan aliran digambarkan oleh sebuah titik yang tebal atau lingkaran kecil yang di blok hitam. Terus sambungan lubang, saluran masuk dan keluar. Nah, ini. Terus kalau ini berarti gabungan, di sini posisi lain diperoleh dengan merubah kotak bujur sangkai sampai alirannya sesuai terhadap sambungannya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Terus katup pengarah pneumatik. Nah, dia di sini dilengkapi dengan pembuangan udara bekas yang telah dianggap selesai memberikan tekanan terhadap aktuator agar udara yang dibuang tidak menimbulkan kebisingan. Nah, di sini kan ini katup 3/2, ini katup 5/2. Nah, kenapa disebut 3/2? Di sini ada 3 perubahan posisi, 3 nomor, terus 2 kotak. Ini ada 5 nomor, 2 kotak. Nah, biasanya di sini kerja atau keluar dari katup. Nah, ini yang nomor 1, ini jenis salurannya. Terus di sini biasanya yang kerja keluar dari katup itu nomor 2, 4, sama 6. Ini 2 nih, ini keluar katup 2, yang ini 2, 4, sama 6 biasanya nanti ada. Ya, di sini bisa dilihat. Terus
jumlah pengaktifan katup. Nah, di sini ada operasi tombol, ini buat tombol tekan, ini tuas. Kalau kerjanya manual, nanti kan ada yang manual, ada yang mekanik. Nah, kalau yang mekanik, ini ada pegas, ini plunger, root. Nah, nanti di sini simbol-simbol ini ada di fluid sim semuanya. Nanti kita bahas langsung ke fluid sim-nya. Nah, terus di sini jenis pengaktifan katup pengarah. Nah, ada yang kerja pneumatik, ini kerja elektronik, ini kombinasi gabungan. Terus simbol diagram elektroniknya. Nah, ini simbol-simbolnya. Bisa dilihat. Ini semuanya udah saya kirim di GCR ya, di Google Classroom sama di grup WA. Nanti bisa dipelajari lagi gitu. Nah, terus Iya, di Bu. prinsip kerja rangkaian elektropneumatik, ini udah minggu lalu dibahas juga, kita bahas sedikit, ada kontrol langsung sama tidak langsung. Kalau yang kontrol langsung, ini tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan katup solenoid, dia langsung dari push button. Nah, kalau ini tidak langsung terhubung dari push button, tapi pakai kontak relay. Nah, instalasinya ini pneumatiknya, ini elektroniknya. Tuh, yang ini minggu lalu udah kita praktekkan. Nah, di sini cara kerja kontrol langsung silinder kerja tunggal. Jika push button ditekan, posisi menutup mengakibatkan katup pengarah 3/2 silinder single action akan bergerak maju. Tapi kalau misalnya push button-nya ini kita lepas, maka dia akan kembali ke posisi semula, akan mundur. Nah, ini kontrol langsung. Jadi, dia ini langsung di sini push button-nya. Jadi, kalau kita tekan, dia maju, ntar kita lepas, dia langsung mundur. Ini kalau yang kontrol langsung. Nah, ada juga di sini yang kerja ganda. Nah, ini berarti pakai silindernya ganda. Tuh, di sini. Sama di sini kan dia ada 2. Ini pneumatiknya, ini elektroniknya. Nah, sekarang kita langsung ke ininya. Kita lihat fluid sim-nya. Dia punya 2 masukan. Ada 2 kotak. Nanti di sini untuk masukan dan untuk keluaran. Yang paling sering digunakan ini 3/2. 1, 2, 3. 3/2. 3 penomeran, 2 kotak. Kalau ini 4/2. Tuh, ada 4 penomeran, 2 kotak. Nah, ini satu lagi 5/2. Jadi ada 5 penomeran, terus 2 kotak. Biasanya yang sering dipakai ini ya, katup 3/2 dan katup 5/2. Biasanya kalau kontrol langsung, ini menggunakan 3/2, sedangkan kontrol tidak langsung, ini biasanya menggunakan 5/2. Ini katup-katupnya. Nah, biasanya sering digunakan ini. Nah, terus tadi di situ untuk yang katup ini, nah ini biasanya yang tanda panah ke bawah di sini, ini dia buat pembuangan ya. Nah, nanti di pembuangannya ini kita kalau mau menyeting dia mau tipenya seperti apa, ini bisa dilihat di sini. Jadi klik kanan nanti tinggal di iniin aja, dipilih yang mana yang dibutuhkan. Nah. Terus di sini nanti untuk tipenya juga katupnya, kalau misalnya mau kita rubah, kayak misalnya ini kita mau manual. Nah, di sini biasanya kalau manual pakai yang ini, terus di sini spring. Nah, oke. Nah, ini biasanya pakainya yang ini kalau yang manual. Nah, terus ada juga di sini, misalnya ini kita, pokoknya klik kanan, properties di sini bisa kita cari. Kalau kita yang mau pakai yang elektrik, nah, ini bisa pakai yang ini biasanya. Nah, ya, seperti ini. Ini katup-katup yang umum digunakan. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa coba sendiri di rumah untuk melihat semua bagian-bagian yang ada di trainer pneumatik. Ya. Nah, di sini semuanya. Tuh, ini kita hanya bisa simulasikan karena pandemi seperti sekarang ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Tidak, ya, sudah paham ya. Nah, sekarang untuk ini saya stop share dulu. Ya, untuk materi hari ini sampai di sini, tapi sebelum selesai pembelajaran, saya akan mengirim soal-soal untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian. Udah saya kirim ya di GCR, nanti untuk pempraktekannya itu ada di LKPD-nya, udah saya kirim di GCR, sama soal-soalnya juga udah saya kirim untuk pengetahuannya di GCR. Nah, nanti dikerjakan. Pokoknya saya tunggu kan pelajarannya itu sampai jam 9 ya. Nah, sekarang kan baru jam setengah 9, Iya, jadi Bu. saya tunggu sampai jam 9 ya. Karena untuk Iya, Bu. Jumit ini kan kita nggak bisa terlalu lama juga gitu. Nah, ya untuk sampai di sini ada mungkin Suhaima bisa menyimpulkan. Elektropneumatik adalah pengembangan dari pneumatik, yaitu tenaga penggerak menggunakan energi pneumatik dan kontrolnya menggunakan sinyal listrik. Yang kedua, prinsip kerja kontrol langsung adalah tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan solenoid valve langsung terhubung dari push button atau limit switch. Yang ketiga, prinsip kerja kontrol tidak langsung adalah tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan solenoid valve tidak langsung terhubung dari push button atau limit switch, tetapi dihubungkan melalui kontak relay. Katup yang umum digunakan adalah katup 3/2 dan 5/2. Ya. Dalam hati, mulai. Selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi